Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa bersama saya yang lagi viral ada Belmondo Scorpio dan juga saya Kaji Tuel Kayani. kita sekarang akan membahas terkait atau tema tentang dinasti politik ya. Kenapa kita bahas ini? Lebih spesifik lagi sebenarnya dinasti politik Jokowi. Karena baru-baru ini atau sampai sekarang ya ramai diperbincangkan soal rencana naiknya Kaesang, anak ketiga dari Presiden Jokowi yang katanya akan menjadi Depok 1. Ya, jadi wali kota Depok. Nah, ini semakin memperkuat posisi keluarga Jokowi yang masuk ke dalam kancah politik. Sebelumnya Gibran menjadi wali kota, anak pertamanya Presiden Jokowi menjadi wali kota di Solo, dan juga menantunya Presiden Jokowi nomor kedua yaitu Bobi ya. Dan kemudian sekarang katanya Kaesang ya, anak bungsunya. Jadi ini lengkap 3 keluarga dari Presiden Jokowi masuk ke dalam politik. Nah, ini jadi perbincangan di publik. Kita melihat kalau di media itu kan ada tanggapan, tentu saja ada positif, ada negatif ya. Yang positif itu karena memang suasana atau memang sistem politik di kita ini adalah siapapun bisa dicalonkan, siapapun bisa dipilih, selama itu dipilih oleh pemilih, oleh rakyat, kan semuanya punya hak yang sama. Jadi tidak melihat dia anak siapa gitu kan, selama dia punya kesempatan untuk dicalonkan dan kemudian dipilih. Dan yang lebih penting lagi adalah apakah kompeten atau enggak ketika dia sudah terpilih. Jadi tidak melihat siapa dianya atau latar belakang, apakah anak presiden atau anak siapa gitu. Yang jelas kalau dari sistem demokratis gitu, dan kebetulan Indonesia ini menganut sistem pemilu yang demokratis, artinya sebenarnya bisa dibilang itu wajar-wajar saja ya. Jadi maksudnya tidak ada yang dipersoalkan sebenarnya. Tetapi karena ini adalah Presiden Jokowi, tentu saja ini kemudian menarik untuk dibahas, apalagi menjelang Pilpres. Bukan hanya sosok Kaesang yang disorot ya untuk menjadi calon wali kota Depok, juga terkait juga dengan kita menunggu pengumuman besok nih hasil MK yang memutuskan soal batas usia itu, yang konon kalau misalnya diterima oleh MK soal batas usia yang 35 tahun ya kalau nggak salah, itu maka konon katanya Gibran itu bisa jadi akan menjadi cawapresnya Prabowo. Nah ini jadi memang perdebatannya jadi kemana-mana. Ini menarik untuk kita diskusikan ya bro ya. Jadi mungkin itu pembuka dari saya, dan siapa duluan yang mau akan membahas soal ini? Siapa bebas? Ya udah, kamu dulu bro, karena PSI yang mengajukan ke MK soal batas usia itu. Oke. Kok saya yang tanggung jawab? Oke, saya mau mulai dari dinasti inilah dulu ya. Dinasti ini kan memang kerap dia ini sebenarnya di negara monarki asalnya, karena dia dari keturunan raja yang naik adalah anak laki-lakinya, begitu terus menerus. Cuman istilah ini kembali muncul di negara demokrasi khususnya Indonesia. Cuman kalau kita berkaca pada siapa latar belakang Pak Presiden Jokowi sebelumnya, memang Pak Presiden Jokowi ini kan bukan latar belakang yang dari militer, bukan keluarga yang kaya turun-temurun, bukan konglomerat dan segala macam. Berarti secara tidak langsung sebenarnya Pak Jokowi ini adalah bukan orang yang hebat lah, lahir kemudian dia hingga menjadi presiden. Ada tata politik yang datang dari bawah, tengah menuju ke atas. Cuman yang menjadi topik hari ini adalah bagaimana dengan anak-anak mereka yang katanya sebelumnya gak mau ingin jadi masuk politik, tapi belakangan masuk politik. Lebih jauh adalah hari ini Mas Gibran masuk pada wali kota Solo, terus menantu Pak Jokowi Bobi pada wali kota Medan. Kemudian yang ketiga ini si Kaesang ingin jadi Depok 1 atau calon wali kota Depok lah, kira-kira kan begitu. Pertanyaan lebih lanjut yang ini sebenarnya berbaur lebih tajam kepada dinasti politik adalah berkaitan dengan Gibran yang akan menjadi cawapres, isunya kan begitu. Informasi yang beredar keliling begitu. Dan ini berkaitan juga
dengan apa yang dilakukan oleh PSI saat mengajukan judicial review terkait umur capres dan cawapres. 35 tahun untuk cawapres. Sebelumnya saya ingin sampaikan juga, sebenarnya nggak ada niat untuk apa ya sebutannya ya, untuk melegalkan apa namanya Gibran di dalam judicial review itu. Judicial review itu dilakukan murni atas dasar bahwa ini adalah partai anak muda, kita mendorong anak-anak muda supaya lebih maju lagi ke dalam ranah eksekutif. Itu sebenarnya. Tidak mendorong untuk dinasti politik. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya di negara demokrasi ini, semua orang itu punya hak yang sama untuk menjadi calon pemimpin. Cuman yang kemudian yang menjadi hambatan terbesar adalah berita atau isu dinasti politik ini bisa menjadi bahan gorengan sebenarnya. Kesian Pak Jokowinya. Dia udah dari wali kota Solo, gubernur, presiden 2 periode, terus kemudian karena ambisi anaknya menjadi cawapres, Pak Jokowinya jadi salah di mata publik. Orang menggoreng kayak Pak Jokowi ini melegalkan anaknya menjadi cawapres, ini kan seolah-olah kayak dinasti politik. Apakah ditanya itu salah? Secara hak nggak ada yang salah. Karena itu haknya untuk menjadi calon presiden. Tapi menjadi bahan gorengan itu ketika orang melihat udah Pak Jokowi jadi presiden, anaknya menjadi cawapres. Saya dalam hal ini saya bersikap untuk ya dinasti politik saya nggak setuju. Tapi ini masalah hak orang juga untuk menjadi pemimpin. Jadi ya 50-50 sebenarnya. Itu sebenarnya yang menjadi polemik di sini. Bagaimana kemudian sikap Pak Jokowi. Polemik di dalam hati kamu kalau ya, 50-50. itu polemik di dalam hati saya ya. Saya melihatnya begitu. Itu sebenarnya. Cuman berbicara dinasti politik lebih jauh, ini kan sebenarnya udah terjadi dulu. Seperti Soeharto anaknya, seperti Bu Mega hari ini Bu Puan di dalam DPR legislasi. Seperti Pak SBY ketika anaknya ada 2 kok, 1 di DPR, 1 mau calon gubernur Jakarta tapi gagal. Apakah itu bukan bagian dari dinasti dulu-dulu? Kenapa hari ini Pak Jokowi disebut dinasti, kenapa dulu nggak disebut dinasti? Itu kan pertanyaan juga sebenarnya. Ini kan juga terkait hak-hak orang untuk memilih. Kalau memang orang itu nggak pantas jadi pemimpin misalnya, terus mencalonkan diri, ya dipilih, nggak usah dipilih gitu. Tapi pada akhirnya dalam pemilihan dia menang. Menurut saya yang dikatakan dinasti politik itu ketika dia dipilih dengan cara yang curang, cara-cara yang tirani lah, sehingga dia menjadi pemimpin. Menurut saya itu menjadi tidak elok lah di negara demokrasi. Tapi kalau pemilihannya masih elok, itu masih bagus. Cuman kan sekarang itu seolah saya perhatiin ya, ketika PSI mengajukan judicial review kepada MK, ini seperti ditunggangi. Sehingga ditunggangi seolah ceritanya Gibran ingin menjadi cawapresnya Pak Prabowo misalnya. Sehingga Jokowi itu secara tidak langsung dekat dengan Pak Prabowo. Kan gambaran-gambaran hari ini kan begitu. Dikait-kaitkan. Cocokologi. Dan aslinya enggak ya? Saya nggak tahu. Dan cocokologi. Dan tapi kalau dari saya secara hukum, saya perhatikannya begini Mas. MK ini juga ketuanya adalah adik iparnya Pak Jokowi. Ini kan polemiknya panjang jadinya. Jadi cerita panjang di sini. Ada si A, ada si B, ada si C. Cuman menurut saya jalan terbaik itu adalah kalau misalnya kemarin misalnya MK memutuskan jabatan ketua KPK terkait 5 tahun. Itu kan harusnya diputuskannya tahun ini berlakunya untuk periode selanjutnya. Begitu juga dengan umur pemilu. Misalnya diajukan cawapres 35 tahun untuk periode ini diputuskan tapi untuk periode selanjutnya. Jadi disetujui tapi untuk periode selanjutnya. Menurut saya ini jalan tengah. PSI mendapatkan apresiasi karena mendorong anak muda untuk 35 tahun, tapi untuk periode selanjutnya, Pak Jokowi tidak mendapat imbas karena disebut dinasti politik oleh orang-orang yang membenci beliau gitu. Sayang 2 periode, terus kemudian beliau dicerca oleh yang begitu-begitu. Menurut saya, pandangan saya lah kira-kira begitulah terkait dinasti politik ini. Karena panjang cerita di belakangnya. Begitu-gitu Mas Ito. Jadi menurut kamu jalan keluarnya khusus untuk usulan, bukan jalan keluar, usulan. Untuk mengatasi atau mengantisipasi soal polemik dari negatif buat Pak Jokowi itu nanti kalaupun diterima itu adalah pemberlakuannya itu bukan di pemilu sekarang, periode selanjutnya, pemilu berikutnya 5 tahun mendatang gitu. DPR kalau kayak gini misalnya Mas, DPR ini kan punya kebiasaan, misal DPR ini punya kebiasaan mereka misalnya membuat aturan untuk menaikkan gaji mereka sendiri misalnya, itu berlakunya pada periode mereka buat aturan mereka sendiri. Seharusnya aturan itu berlaku untuk periode selanjutnya. Jadi kalau orang membuat aturan untuk diri mereka, itu bukan berlaku untuk diri mereka pada periode itu, harusnya periode selanjutnya. Dan itu kebiasaan demokrasi sebenarnya. Kalau di Amerika tuh begitu, dan Indonesia tuh harus contoh itu gitu loh. Karena mereka udah tua demokrasinya. Kita enggak. Kita buat aturan untuk diri kita sendiri. Itu kurang tepat kalau menurut saya. Jadi buat aturan untuk periode selanjutnya. Kira-kira begitu dari saya. Oke, Bro Jito.
Ya, menurut saya di sini ada kesalahkaprahan ya di masyarakat membedakan antara dinasti politik dan nepotisme. Jadi kalau seolah dinasti politik itu sudah pasti nepotisme, nah, itu padahal berbeda jauh. Gitu. Kalau nepotisme itu kita memasukkan anggota keluarga di bawah garis komando kita ya, tanpa melalui mekanisme pemilu. Nah, itu nepotisme, misalnya kita jadi lurah terus anak kita jadi apa misalnya kadus, atau kalau kadusnya nggak pakai pemilu ya, sekarang nggak pakai pemilu semua. Kalau kayak Main dulu tunjuk, di main zaman tunjuk. Soeharto itu misalnya menunjuk Mbak Tutu jadi Menteri Sosial, Ya, itu nepotisme itu nepotisme karena di bawah komandonya. Hmm. Jadi itu yang nggak boleh. Tapi dinasti politik pun biasanya maksudnya negatifnya itu bukan karena boleh nggak boleh, tapi kompetensi dari terahnya tadi. Kalau di sistem kerajaan monarki misalnya di Arab Saudi itu para pangeran jadi menjabat semua itu, semua jabatan tuh keluarga raja, nggak ada orang lain. Kalau orang lain ya yang keduanya lah, layar keduanya, pokoknya wakil. Oh, ya, pokoknya pucuk-pucuk itu pasti pangeran. Pangerannya banyak sekali, mungkin ada 50 atau berapa, istrinya banyak banget soalnya kan. Jadi masing-masing itu anaknya lagi banyak banget. Dan itu yang menjabat posisi-posisi tertentu strategis yang sebenarnya mereka nggak kompeten di situ gitu loh. Nah, itu nepotisme itu. Nah, itu nepotisme dan itu dinasti yang buruk. Contoh dinasti yang buruk dan salah kaprah. Ini yang kita hindari. Artinya bahwa dinasti politik sebenarnya sebuah istilah yang netral ya. Kalau dia penerusnya ini jelek, nggak kompeten, nggak bisa mengatur, tukang mabuk, tukang melanggar hukum, semena-mena dan seterusnya, ya itu dinasti yang buruk. Tapi kita melihat bahwa ketika Gibran menjadi wali kota, itu justru memberikan contoh bahwa ini contoh yang baik gitu loh. Kalau ini dinasti politik ya, ini justru contoh yang baik dan ini perlu dilanjutkan untuk wilayah-wilayah lain yang punya bibit yang baik gitu ya. Artinya bahwa Gibran seperti yang kita tahu itu benar-benar mencontoh bagaimana sikap bapaknya. Ini yang diuntungkan kita di situ. Artinya bahwa kalau seandainya Gibran ini tidak dididik secara benar di keluarganya, mungkin berbeda loh dia dengan Jokowi. Tapi nyatanya enggak, dia tegas ya. Ada pungli 50.000 kan dikejar dia sampai ke mana tuh suruh kembaliin. Artinya gitu ya, ada intoleransi, dikejar sampai ke daerahnya tuh. Dibereskan, spanduknya dicopot dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dinasti politik itu mestinya juga dilihat secara netral ya. Artinya bahwa di negara maju seperti Amerika pun terjadi hal itu gitu. Anaknya presiden ini jadi politisi juga, memanfaatkan jaringan bapaknya, akhirnya menjadi politisi juga gitu ya, menjadi presiden juga. Dan itu menunjukkan bahwa tidak selalu dinasti politik itu buruk, tergantung bagaimana mekanismenya dulu ya, pemilihannya dulu. Kalau itu berlangsung secara demokratis ya nggak apa-apa. Artinya menentukan itu bukan jaringannya tapi para pemilih gitu. Kemudian yang perlu dihitung juga adalah kualitas dari terah tadi, dari dinasti tadi, bagus enggak? Kalau memang dia bagus, ya kenapa enggak? Dia punya hak kok dalam demokrasi untuk menjadi sesuatu. Mentang-mentang bapaknya presiden, dia nggak boleh jadi wali kota, nggak boleh dong. Nggak boleh begitu dong maksudnya. Artinya itu bahwa diskriminasi juga ya diskriminasi akhirnya. Demokrasi harus memberikan hak yang sama pada siapapun, termasuk anak presiden. Nah, yang membuat kita agak ngeri ya dulu ya sebelum Gibran jadi wali kota itu ketika kita membayangkan dinasti itu seperti dinastinya Atut di Banten. Itu jangankan itu ya, itu bukan hanya di level atas, sampai kelurahan ada keluarganya. Itu berarti kayak di Arab Saudi itu. tapi kan di daerah memang gitu Mas, tetangga kita ini sepupu dari si A. ya. Ya Itu kan? yang apa tuh yang Kediri itu habis istri yang pertama terus istri di Jawa kedua Tengah juga ada. ya gitu ya. Istrinya ini ganti istri wakilnya, ganti ini, bolak-balik itu aja, dua keluarga itu aja ada kayak gitu. Dan semuanya korupsi kan. Wah, ini gambaran itu yang nggak dinasti. layak Ya, ya. itu yang nggak layak, yang buruk dan nggak boleh dicontoh. Artinya bahwa sebenarnya kalaupun keluarga Atut jadi kepala desa misalnya, mentang-mentang dia keluarganya gubernur, boleh saja secara mekanisme demokrasi. Tapi layak nggak orang ini? Kompeten nggak orang ini? Kalau orang ini jujur, baik, menjalankan amanah, ya oke-oke aja, nggak masalah. Tapi faktanya kan yang terjadi di lingkungan kita itu kalau dinasti biasanya ya umumnya itu buruk. Jadi sudah bapaknya korup, anaknya korup, ini sepupunya korup lagi, ini artinya jaringan yang dipakai untuk dinasti itu jaringan-jaringan busuk gitu loh, bukan jaringan yang baik. Tapi hari ini kita melihat bahwa dinasti politik sebagaimana dicontohkan oleh keluarga Jokowi itu baik-baik aja, bagus malah. Ada terobosan malah saya melihat bahwa anak muda yang dulu kita anggap bahkan dulu dia tidak mau berpolitik kan, tapi mungkin karena tersentuh kali ya dengan bapaknya yang terpanggil ya bapaknya tuh nyari apa sih Jokowi, wong dia jadi pengusaha juga udah sukses sebenarnya ya. Artinya dia nggak pengen jadi ini jadi itu,
nggak pengen apa harta misalnya, nggak pengen lah. Kalau mau terkenal ya periode pertama udah terkenal banget kan, tapi dia tetap melanjutkan periode kedua dan seterusnya. Bahkan ketika diisukan ada perpanjangan masa jabatan, ada periode ketiga, Kaisang tuh enggak lah, bawa pulang aja katanya. Gibran yang ngomong. Oh Gibran, Bapak pulang aja di Solo istirahat katanya, kasihan katanya. Artinya bahwa mungkin itulah yang mengilhami Gibran, seorang Gibran untuk loh, bapakku sampai berjuang habis-habisan tuh untuk apa sih? Keluarga cukup semua kok. Ternyata mungkin menemukan fakta bahwa kalau sebuah pemerintahan dipimpin oleh pemimpin yang baik, yang bersih, yang berani, ya hasilnya seperti Solo itu. Dan itulah yang sedang dilakukan Gibran sekarang untuk melanjutkan pencapaian bapaknya agar pencapaian itu langgeng gitu loh. Kebaikan-kebaikan itu bisa diteruskan. Kalau toh memang orang menuduh itu bahwa ini politik dinasti, ya kalau politik dinasti mau apa? Kan faktanya baik, bagus. Nah, kita lihat nanti kalau Kaisang terpilih misalnya atau jadi maju misalnya di Depok dan dia terpilih dan mengemban amanahnya secara baik, ya nggak masalah kan. Kecuali kalau nanti Kaisang ternyata korup ya, foya-foya, nggak mau kerja. Nah, itu baru kita ngomong, wah ini contoh dinasti yang buruk kan gitu. Tapi sebelum itu terjadi, semua orang termasuk Kaisang punya hak ya untuk mencalonkan diri, untuk masuk ke palagan demokrasi, untuk dipilih dan memilih. Dan hak ini nggak boleh dicabut oleh siapapun. Terutama dicabut oleh PKS tentu saja. Itu tema. Sampai PKS ya Mas. Untuk Karena selama ini iya, PKS itu sangat ini represif. Sudah sangat mengakar ya di Depok itu, sehingga ketika Kaisang mau masuk itu makanya muncul isu-isu kayak dinasti gini politik nih. itu dari mana kan? Bukan Padahal sebenarnya ya kita melihat setelah 98 ini ketika sistem pemilu kita itu memang kembali ke rakyat gitu kan, itu sebenarnya juga itu bukan fenomena yang baru gitu yang tadi disebutkan kan. Malah kalau berdasarkan data itu ada sekitar 57 kandidat di seluruh Indonesia itu berdasarkan dari dinasti dinasti itu. Jadi dari tadi yang dibilang ada di Jawa Tengah yang ternyata itu istri ini gitu. Anaknya si B, sepupunya si A. Jadi itu ngerembet aja ke sana kemari. Cuma memang gini, salah satu kekhawatiran gitu ya dari dinasti politik, meskipun tadi disampaikan oleh Kak Jito bahwa itu adalah hak semua orang ya. Kan dalam aturan juga tidak ada yang tidak boleh itu anak presiden, tidak kan nggak ada. Jadi dianggap semuanya itu punya hak yang sama. Adalah ketika misalnya seperti seorang Jokowi yang menjabat sebagai seorang presiden dengan privilege dan juga akses kemana-mana, itu dikhawatirkan ketika misalnya anak-anaknya itu ikut dalam tadi palagan politik ya. Itu ada cawe-cawe yang tidak terlihat gitu sehingga itulah yang dikhawatirkan. Nah, ini kamu sendiri gimana ngelihat itu? Termasuk misalnya itu. Nah, ketika misalnya PSI mengajukan JR untuk batas usia cawapres usia 35 tahun misalnya. Orang kan ngelihat bahwa ketua MK-nya itu kan adalah iparnya Presiden Jokowi kan. Nah, kayak gini. Jadi apakah ini juga tidak ada kayak semacam konflik kepentingan? Ada yang namanya bahwa memang betul secara prosedural itu sah gitu ya, tidak bertentangan. Tetapi kalau ngelihat dari situ-situnya kok kayak ada kesengajaan memang itu kayak dibuat gitu atau dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Kalau saya perhatikan secara kelembagaan, mau itu ipar, sepupu dan itu nggak ada persoalan lah sebenarnya. Cuman yang menjadi persoalan yang lebih tajam yang saya perhatikan ini sebenarnya framing sebenarnya. Framing yang kuat kepada Pak Jokowi, framing yang kuat black campaign terhadap Pak Jokowi. Ini sebenarnya kekhawatiran saya gitu. Pak Jokowi 2 periode terus di framing dinasti politik nih. Pasti nih MK nih lolosin nih. PSI nguji cawapres biar Gibran bisa naik. Itu tuh yang nggak enak, yang di telinga saya itu nggak enak jadinya. Tapi di lain sisi benar kata Mas Kajito, kalau orang mau mencalonkan diri pastilah orangnya kompeten gitu. Pasti kalau memang nggak kompeten rakyat nggak pilih. Kalau kompeten rakyat pasti pilih. Itu selesai masalahnya di situ menurut saya. Kaisang juga mau melawan PKS kan begitu. Nggak ada persoalan dia anak presiden. Kalau dia dipilih oleh masyarakat Depok, ya dia menang gitu dan nggak ada persoalan di sana. Yang menjadi persoalan saya itu adalah framing yang terlalu tajam kepada Pak Jokowi ini. Dia ini kan presiden yang udah mau selesai gitu.
Seharusnya kerja-kerja seperti IKN, kerja-kerja seperti ekonomi, jalan tol, pembangunan infrastruktur, itu tuh sekarang itu dinikmati masyarakat dan dibanggakan masyarakat bahwa itulah yang ditinggalkan Pak Jokowi selama ini gitu. Cuman karena ini terus bergulir, soalnya framing Pak Jokowi itu adalah melegalkan anaknya untuk dinasti politik. Betul kata Mas Kajito, dinasti politik itu sebenarnya kata yang bersifat netral. Cuman kan framing dia anak muda, apalagi orang-orang yang tidak melihat itu lebih jauh, ini kan jadi kesannya buruk. Dan inilah yang menjadi persoalan saat ini menurut saya. Anak-anak muda tuh malah melihat framingnya saja gitu, nggak melihat isinya lebih jauh. Kalau memang melihatnya isi lebih jauh, Gibran nggak mungkin duduk sekarang jadi wali kota Solo. Bobi nggak mungkin duduk sekarang jadi wali kota Medan. Persoalannya sampai di situ aja teh, saya perhatikan, Mas Kajito. Cuman karena framingnya aja buruk. Tapi oh iya. Kamu belum selesai. Oh, udah. Sorry motong. Junior. Udah. Oh, iya. Udah. Lanjut bro. Ya. Yuk senior. Ya. Jadi memang yang berbahaya dari isu dinasti politik memang framing saya setuju ya. Tapi sebenarnya masyarakat ini memiliki peran yang sangat vital di sini ya. Kita memang nggak boleh menutup mata bahwa ada dinasti politik yang buruk seperti di Jawa Tengah tadi, yang istri suaminya selesai ganti wakilnya selesai ganti istrinya yang pertama gitu terus saja, dan korupsi semua gitu loh. Itu masyarakatnya juga kenapa dipilih gitu loh. Ini artinya bahwa masyarakat itu hanya melihat keterkenalan si tokoh, tapi nggak paham tentang kualitas kepemimpinan. Ini yang menjadi masih miris ya di Indonesia ini. Makanya kenapa dulu ada yang ada siapa ya, wakil dari Jawa Barat yang meledek istrinya bau atau apa itu dulu terpilih jadi gara-gara dia terkenal karena diberitakan. Masyarakat nggak menilai kualitasnya, tapi karena namanya disebut terus akhirnya dia dipilih jadi wakil rakyat dari daerah itu, Jawa Barat. Itu sangat miris sekali ya. Dan ini yang terjadi ketika sekarang Aldi Taher itu ya seperti itulah. Jadi kita kualifikasi orangnya nggak penting, mentang-mentang dia artis terkenal langsung ini aja kenal wajahnya coblosan. Ini yang menjadi PR panjang bangsa Indonesia, meskipun sebenarnya untuk menangkal dinasti politik yang buruk sebenarnya kuncinya di masyarakat juga. Kalau mereka melek, mereka paham politik, mereka tahu cara memilih pemimpin yang baik, tentu nggak akan terjadi ya dinasti politik yang jahat tadi terpilih. Tapi kalau masyarakatnya hanya mengandalkan keterkenalan, kepopuleran sang tokoh ya, mentang-mentang dia keluarganya pejabat dan pejabat itu misalnya dulu kasusnya korupsi, dan dia malah diangkat terus kan, anaknya ini terkenal ini, malah dicoblos, dan ini kan payah gitu loh. Artinya bahwa edukasi untuk masyarakat secara luas bahwa memilih pemimpin itu ya nggak harus cuma terkenal ya, nggak hanya bahwa bapaknya dulu tokoh berpengaruh, mestinya jaringannya juga kuat, artinya bahwa ya udah ikut aja lah, siapa yang kuat saja lah gitu. Artinya bahwa ini nggak boleh diteruskan. Untuk memotong jaringan dari dinasti politik yang buruk itu, masyarakat harus kritis, masyarakat harus memberikan penilaian. Kalau memang misalnya Gibran bagus anak Jokowi ya, kemudian Kaisangnya nggak bagus ya, itu masyarakat harus membuat penilaian di situ gitu loh, nggak usah dipilih lagi ke depannya. Karena kalau masyarakat masih buta ya tentang kualitas seorang pemimpin, ya akhirnya akan terus terjadi dinasti politik yang buruk tadi. Dan ini ada di mana-mana seperti yang dikatakan Tenong tadi, bahwa di banyak daerah dari 50 berapa tadi 56 tadi itu berasal dari dinasti politik. Sebenarnya secara demokrasi ya boleh-boleh saja, tapi kan kita nggak menutup mata bahwa dari dinasti politik yang begitu banyak itu ada yang buruk bibitnya gitu loh. Dan ini harus dipotong, ini harus dicegah. Caranya gimana ya? Kita mendewasakan masyarakat, kita membuat masyarakat melek bahwa ada loh pemimpin-pemimpin yang buruk yang nggak perlu dipilih ininya lagi, ininya aja buruk, ininya kok artis. Iya. Atau memilih artis yang nggak jelas kualitasnya, hanya pelawak pinter melawak di TV, kemudian dia terkenal, pilih aja kan gitu. Ini yang harus dicegah gitu loh, nggak boleh berlanjut. Karena kalau masyarakat masih memilih hanya karena dia populer, karena dia anaknya si Anu yang terkenal, yang jaringannya kuat, padahal kualitas kepemimpinannya jeblok, itu tentu akan berbahaya bagi Indonesia ke depannya. Saya kira itu. Jadi tadi udah disampaikan nih, salah satu cara untuk mengantisipasi atau mencegah dinasti politik yang jelek itu kan jadi tergantung kepada pemilihnya juga kan. Iya. Cuman saya ada kayaknya mau tarik sedikit juga selain dari pemilih. Saya memikirkan peran partai politik yang memang ada kaderisasi di dalamnya memang. Terkait memang dinasti politik dan hal semacam itu ya.
Kalau misalnya ada pemimpin kepala daerah yang menggunakan dinasti politik maupun korupsi ya. Sebenarnya kalau saya tarik daripada pemilih, itu sebenarnya ada partai politik juga tuh sebagai peran kaderisasi dari calon-calon agen demokrasi ini gitu ya. Dan saya perhatikan ini sebenarnya menjadi hampir kurang relevan dinasti politik ini kalau misalnya partai politik perannya di sana memang mengkaderisasi orang itu untuk menjadi pemimpin. Ya. Ada ideologis yang ditanamkan di sana, cita-cita kepartaian, cita-cita kesejahteraan partai dan apapun lah terkait itu. Jadi kalau Mas Kajito bilang masyarakat, nampaknya ada variabel lain yaitu partai politik tuh. Karena tiketnya itu kan Ya, dari partai politik. tiketnya kan? juga dari partai politik menurut saya. Jadi sebenarnya seleksi di awal itu yang punya peran untuk menggolkan atau menolak itu menjegal itu kan sebenarnya parpol. Iya, Ya. parpol. Jadi kalau misalnya kita lihat katakanlah fakta tadi udah disebut misalnya di Banten, kita tadinya berharap misalnya ketika ada kasus Atut yang ditangkap KPK dan adiknya yang kebetulan suaminya Airin yang waktu itu jadi wali kota Tangsel, itu sebagian publik Banten itu kan menganggap bahwa era dinasti Atut itu akan berakhir, tapi ternyata Anaknya jadi. ternyata Iya. kan malah semakin Makin kuat berkembang. justru. Makin Jadi kuat, iya. tidak itu tidak juga apa namanya berperan maksudnya soal yang tadi korupsi dan lain-lain, justru itu karena faktor dari yang tadi dibilang oleh Bro Belmondo soal parpolnya itu ya. gitu yang terus menerus memberikan Kesempatan. kesempatan untuk maju. Coba kalau misalnya seperti PSI tidak boleh korupsi, tidak, nah itu kan Iya. pasti nggak akan lolos juga kan, Iya. gitu. Iya. Kalau saya perhatikan sih begitu. Oke, kesimpulan nih. Mas Kajito lah Oh, dulu. Kak Jito, iya. Tadi dari Kita kamu ya. agak Oh, gimana tadi closing gitu. tadi ya. Belum simpulan Mas Kajito. Kesimpulan. Closing. Ya. Terima kasih Tenang. Jadi memang soal politik dinasti ini untuk hari ini kita lihat tuh hasil framing ya. Karena Kaisang mau maju di Depok 1, maka penguasa Depok katakanlah PKS hari ini gerah, kemudian muncullah wacana-wacana yang menyebutkan bahwa itu kan dinasti politik. Akhirnya masyarakat tersesat untuk memahami dinasti politik itu apa sih? Mereka mencampurkan antara dinasti politik dan nepotisme. Itu kan nggak nyambung sebenarnya. Dinasti politik sendiri itu sebenarnya netral, tergantung bagaimana mekanisme pemilihan itu, kemudian bagaimana kualitas pemimpinnya itu tersendiri. Ya. Jadi kalau kualitas pemimpinnya itu sendiri bagus, baik, ya itu nggak mencederai gitu. Tapi kalau mekanismenya udah main tunjuk, ya ini jadi menteri saya lah gitu, anak saya kok. Misalnya Jokowi begitu ya udahlah Kaisang kamu gak usah maju Depok, kamu jadi menteri pemuda dan olahraga aja lah gitu misalnya. Itu nepotisme. Nah, itu nepotisme, itu nggak boleh itu gitu. Tapi kalau dinasti politik secara umum itu netral dan itu sah-sah saja di negara manapun ada, kecuali dinasti politik di kerajaan gitu ya, itu memang nggak bagus itu. Masa pangerannya ada 50 semuanya dapat posisi strategis, yang lain jadi nomor 2 gitu. Akhirnya kan jeblok juga karena mereka nggak bisa memerintah ya, mereka hanya mendapat privilege dari keluarganya tadi yang bangsawan tadi. Dan ini yang harus dipahami oleh publik bahwa dinasti politik yang netral ini memang ada kemungkinan untuk jatuh kepada dinasti politik yang jahat atau yang buruk. Dan inilah yang penting yang dilakukan oleh masyarakat, para pemilih ya, terutama untuk mengawasi partai politik tadi. Jadi kalau memilih partai itu ya partai politik yang track recordnya jelas, atau kalau memang mau bertaruh ya pilih yang baru aja gitu loh, yang menjanjikan perubahan gitu. Kalau partai politik lama kan kita lihat itu ada partai politik yang merekrut artis. Ini artis nggak jelas bisa apa, direkrut jadi wakil rakyat, akhirnya nggak jelas juga programnya gitu loh. Partai artis nasional. Nah, partai artis nasional, nah itu ada partai seperti itu. Jadi kualitas calegnya nggak ada, dia ngerekrut artis, ngerekrut pelawak dan seterusnya. Ini kan merusak demokrasi sebenarnya. Dan ini lebih buruk dari politik dinasti, karena orang hanya melihat topengnya saja, keterkenalan saja, tapi kualitasnya nggak ada. Jadi menurut saya memang isu mengenai dinasti politik itu harus diluruskan. Mentang-mentang anaknya Pak Jokowi mau maju di Depok, terus isu ini digoreng, diframing dengan rupa oleh partai politik, dan masyarakat harus jeli kalau memang dinasti ini baik, benihnya baik. Gibran udah teruji kok, Bobi di Medan juga bagus kok, udah teruji lah keluarga Jokowi itu. Nanti kalau cuma Kaisang kok, ternyata ini yang satu beda banget ini, ya kita kasih punishment lah secara sosial, secara politik ya, masyarakat nggak usah didukung nantinya, programnya nggak usah lah. Orang ini nggak bagus misalnya ya, tapi kita beri kesempatan dulu pada orang ini untuk membuktikan apakah dia sesuai dengan bapaknya yang bagus, yang pekerja keras, sesuai dengan kakaknya yang tegas, pemberani, atau seperti Bobi yang iparnya di Medan, ya nggak masalah. Namanya juga demokrasi, semua orang punya hak untuk maju, untuk memilih dan dipilih.
Saya kira selama itu. itu dipilih gitu Ya. ya. Kamu mau kasih closing? Panjang banget simpulan Mas Dito ini. Kalau simpulan dari saya memang dinasti politik ini kata yang bersifat netral, yang nggak boleh itu adalah nepotisme politik. Nah, Kemudian siapapun punya berarti hak. sama ini. Sama, saya nggak lebih tajam lagi simpulannya. Tapi memang semua punya hak yang sama, Gibran, Kaisang, Bobi dan sebagainya. Malah kekhawatiran saya itu adalah bukan dinasti politiknya, tapi tokoh-tokoh yang sebenarnya punya latar belakang buruk untuk menjadi pemimpin. Itu aja sebenarnya, simpel aja. Dan menurut saya kita cari pemimpin itu yang nggak punya dinasti politik lah, yang bukan penguasa lah keluarganya, orang biasa datang dari bawah. Karena memang sepengalaman saya melihat Pak Jokowi ini, dia bukan datang dari keluarga yang dinasti politik sebutannya, tapi hari ini menjadi orang yang paling kompeten menjadi presiden 2 periode. Dan saya jujur aja kalau milih capres, saya memilih orang yang nggak punya latar belakang dinasti gitu. Dibanding, saya nggak bisa sebut siapa, tapi Mas Kejito pasti tahu siapa yang nggak punya latar belakang dinasti. Ya Pak GP misalnya. Dan saya tetap PP itu siapa? Pak Ganjar. Oh. Nggak ada dinasti politik, dia bukan orang biasa-biasa saja. Dan Dia saya orang biasa. biasa-biasa saja. Dan menurut saya itu harus terus didorong. Kenapa saya sekarang bukan framing, kenapa saya lebih mengkhawatirkan misalnya Mas Gibran ini bergabung dengan Prabowo karena dia menjadi wakil ya. Saya nggak mendukung Pak Prabowo karena latar belakangnya itu. Dan itu yang menurut saya menjadi salahnya nanti Pak Jokowi yang kena imbasnya, terkena framing. Dan kekhawatiran saya itu sampai di situ sebenarnya. Terkait dinasti, ya masalah keterangan, kesimpulan, penjelasan itu oke lah. Terkait nepotisme oke lah. Tapi ini kan kalau melihat langkah politik lebih jauh, sebenarnya kan ada target lain ini. Supaya ini digoreng dan dibawa. Supaya pihak sebelah menang karena membawa suara Pak Jokowi kepada pihak lawan misalnya gitu. Dan itu yang sebenarnya menjadi kekhawatiran. Dinasti politik ini cuman isu yang bergulir utama sebagian aja. Di belakangnya ada misi yang lebih besar. Cuman simpulan dari saya adalah mudah-mudahan Indonesia tetap jaya menjadi negara demokrasi yang baik dan pilihlah pemimpin yang benar-benar mencintai masyarakat. Iya, mantap. Jadi tadi udah disampaikan ya. Jadi ini memang ujung-ujungnya tergantung kepada pemilih. Jadi kepada pemirsa Cokro TV juga kan, disitulah pentingnya kita harus selalu mendapatkan informasi. Jadi siapapun nanti yang ikut kontestasi mau dipilih ketika memilih atau mencoblos DPR gitu, DPRD ataupun misalnya bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, itu adalah membutuhkan kecerdasan kita untuk memilih. Jadi soal dinasti politik tadi udah dijelaskan, itu kan sifatnya sangat netral. Jadi dari segi aturan kan sebenarnya siapa aja berhak untuk dipilih, dan selama itu dipilih ya pasti secara demokratis. secara demokratis ya sah-sah aja kan. Oke, kita akhiri ya yang lagi viral tadi temanya tentang dinasti politik. Dan kita harus waspada, ini framing juga kalau isu yang sekarang. Jadi kecerdasan pemirsa Cokro TV itu diharapkan ya untuk menyaring informasi terkait ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di yang lagi viral dengan tema yang menarik lain lagi. Salam. Salam. Dadah.